Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMP 54 datang ke sini dalam rangka program P5 dan ingin mewawancari Bapak. Apakah Bapak berkenan? Siap. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jia dari kelas 7F dan ini Riri dan ini Prisil. Baik, ke pertanyaan pertama, apa itu maggot? Maggot adalah alat ya, jadi suatu mesin yang memproduksi atau yang mereduksi sampah organik dalam sehari atau dalam 24 jam bisa menuntaskan sampah organik gitu. Baik, ke pertanyaan 2, saat pengelolaan maggot, di mana maggot disimpan? Ya, sebaiknya kalau maggot itu disimpan satu ada tempat ya, atau naungan. Maggot itu harus disimpan di tempat yang teduh, yang artinya nggak kena air hujan. Nah, kalau maggot itu ditaruhnya di tempat tertutup atau tempat terbuka, kena hujan atau tempat tertutup sama sekali, itu nggak baik juga. Jadi harus ada sirkulasi udara, ada pencahayaan, tapi nggak masuk air hujan gitu. Oke. Baik, ke pertanyaan ketiga, biasanya kapan dilakukan pengelolaan maggot? Nah, pengelolaan maggot itu biasanya kalau ini teknik pemberian pakan ya. Pemberian pakan itu di usia dol 10 atau dol 8 sampai 10. Dol itu dead of larva ya. Jadi di usia segitu dia lagi rakus-rakusnya gitu. Jadi kenapa harus maggot gitu ya? Sedangkan kan pemerintah itu berupaya itu emang mereduksi itu nggak maggot saja gitu. Ada yang namanya komposter, ada yang namanya berbagai cara, ada kayak loseda, berbagai cara lah. Pemerintah itu udah berupaya. Cuman kalau dilihat dari signifikan cara mereduksinya, itu lebih efektif maggot itu, karena maggot itu sekarang dikasih dalam 24 jam, besoknya udah habis. Kalau kita memakai sistem kompos itu harus yang namanya 31 hari atau lebih dari 30 hari. Kebayang, kita itu produksi sampah itu tiap hari ya. Kita produksi sampah tiap hari. Nah, terus ngikuti prosedur pembuatan kompos harus usia 30 sebulan sampai 2 bulan lah. Lebih bagus, lebih baik, lebih bagus. Kebayang harus berapa tempat gitu ya untuk memanen. Tapi dengan maggot sekarang dikasih besok habis. Sekarang dikasih besok habis sampai usia 18 hari. Sesudah usia 18 hari itu mau dibibitkan atau mau dipanen. Nah, terus untuk apa? Nah, maggot itu kan bisa untuk menunjang stunting. Jadi kita udah lintas dinas nih, ada hilirisasinya untuk stunting, untuk pakan, untuk kosmetik, berbagai manfaatnya banyak lah dari maggot itu. Ya, paling gitu. Ya, baik. Ke pertanyaan keempat, siapa yang menemukan maggot sebagai cara mengelola sampah organik? Kalau sebetulnya maggot ini kan makhluk asing lah. Dulu itu adanya di Afrika. Nah, cuman di Indonesia, di kita nih, ada yang namanya tuh Bapak Profesor Fahwahan, dia dari ITB lah, profesor dari ITB. Dia menemukan lalat. Jadi maggot itu, jadi kita kesini tuh bukan kelihatan maggot. Jadi kalau maggot kita kan belatung, ada ya kan. Jadi ada belatung lalat hitam, ada belatung lalat hijau, ada belatung lalat rumahan. Jadi kan lalat itu ada tiga, kita banyak, cuman kita ketahui 3 aja. Ada lalat yang namanya lalat hitam, atau ini lalat hitam. Ini namanya lalat black swordtail fly ya. Jadi tentara hitam gitu ya. Ada yang namanya, nah ini lalat rumahan ini yang hitam. Terus itu juga ada lalat hijau. Nah, jadi gini, kalau lalat ini usianya terbatas. Jadi kadarulahnya dia kalau tanpa ada aktivitas dia 7 hari mati. Cuma 7 hari ya. Jadi kalau ada lalat ini di rumah aman. Soalnya satu, usianya pendek. Jadi lalat BSF kalau si jantannya udah ada ada kegiatan atau ada proses kawin,
Nah, si jantan mati duluan kalau udah kawin, ya. Nah, terus si betinanya dia nunggu bertelur. Kalau udah kawin kan pasti bertelur ya, punya anak. Nah, sesudahnya bertelur dia mati juga. Nah, tinggallah anaknya. Jadi maggot itu dia makhluk yatim piatu. Kalau kita ngurus makhluk yatim piatu kan ibadah juga kan. Nah, itu apalagi dia bisa mengurai sampah. Jadi ibadahnya plus ya gitu. Nah, itu dari maggot. Cuma kalau dari lalat itu kalau terbang di mana-mana pasti hinggapnya ke makanan atau ke minuman. Kebayang kalau makanannya dimakan sama ibu hamil atau sama bayi gitu, balita, kan bisa menimbulkan stunting, gangguan ya. Ibu hamil bisa jadi penyakit gitulah. Kalau lalat rumahan efeknya ke kesehatan. Kalau ini walaupun di rumah aman gitu, nggak bakalan makan gitu. Nah, contohnya ini nih kawin nih, kebetulan ada yang kawin. Nah, ini kalau lalat kawinnya gini gitu. Terus ada membedakan lalat jantan dan betina. Nah, ini nih, kalau nih ini lalat betina, ujungnya ada yang lancip. Nah, ini jantan enggak tuh. Itu untuk membedakannya gitu. Agak melebar dikit ya, nggak apa-apa. Oke. Langsung aja ke pertanyaan kelima, mengapa maggot dipilih untuk mengelola sampah organik? Nah, itu yang saya tadi diutarakan di awal. Kenapa maggot? Kenapa ada yang bilang maggot, ada yang bilang maggot ya? Ya terserah lah. Jadi kenapa harus maggot? Karena maggot itu dia selama 24 jam non-stop dia. Selama ada makanan terus. Beda dengan proses yang lain. Kalau yang namanya di pengomposan ada namanya bioaktivator. Itu kan ada bakteri pengurai atau mereduksi, sama mereduksi juga, cuman dari percepatannya. Kalau bioaktivator dia mengurainya kan sama mikroba, jadi lebih kecil, lebih lama. Makanya dia perlu proses 1 bulan. Kalau ada yang bilang, "Nih pakai bioaktivator saya 5 hari bisa jadi kompos." Sah-sah saja, dia kan sales kan bilang nggak mungkin ini kecap nomor 2, nggak mungkin kan, ini yang terbaik. Nah, itulah kelakuan sales. Jadi kita fokus saja. Jadi kalau bikin kompos itu minimal 1 bulan. Kalau kenapa pakai maggot itu sehari semalam 24 jam sampah habis. Ini buktinya, sekarang dikasih ini ya, besok udah gini nih gitu. Jadi pagi-pagi tinggal membersihkan. Ini kan dia membersihkan residunya atau hampasnya gitu. Yang sari-sarinya udah dimakan gitu. Jadi kenapa harus maggot? Karena maggot bisa mereduksi. Allah menciptakan makhluk yang sesempurna gitulah gitu. Walaupun kecil tapi sempurna. Dia itu kerjanya 24 jam gitu. Tidak mengeluarkan BBM, tidak mengeluarkan spare part. Kalau mesin ada spare part. Terus kalau BBM harus ada BBM. Tapi mesin ciptaan Allah itu enggak. Dia kerja terus-terusan walaupun dia yatim piatu. Gitu. Kan gitu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana proses pengelolaan maggot? Nah, kalau proses dari awal yaitu namanya 1 siklus ya. Ya, pertama kan kita berbicara dari lalat. Yang tadi diterangkan, kalau selama 7 hari, kalau nggak ada aktivitas, lalatnya mati. Kalau ada aktivitas bertelur, itu kan telurnya ada tuh di sini. Itu tempat berkembang biak atau tempat bertelur. Nah, dari situ keluarlah baby. Kalau udah netes ya, babynya dipisah. Nah, ini setelah dipisah di sini, kan dari bertelur itu waktunya sekitar 4 hari lah. 4 hari udah jadi telur, dipisah ke sini. Ini sampai dikasih nih, kita biar nggak lupa ada tulisan. Tiap box itu ada, jadi kita tertib administrasi ya. Ada waktu kita masukkan telur tanggal berapa, terus waktu ditariknya tanggal berapa. Nah, di sini paling 1 minggu lah. Kita udah 7 hari baru dimasukkan ke penetasan perkembangbiakan ke sini. Nah, itu kayak itu baby yang gundukannya kecil-kecil itu baby. Nah, ini udah agak remaja.
Nah, dari sini selama 17 hari sampai usia 17 hari di sini. Nah, setelah 17 hari kalau mau dipanen, dikonsumsi, langsung dikasih ke pakan ayam unggas. Tapi kalau untuk pembesaran, sebagian masuk ke darkroom ini. Ini darkroom dari ruangan tertutup untuk ruangan gelap untuk berkembang biaknya gitu. Jadi maggot itu dihasilkan atau dipanen bisa untuk berbagai manfaat lah. Untuk pakan ternak kita bisa ketahanan pangan, untuk mencegah stunting itu kan. Kenapa maggot itu bisa ada proses mencegah stunting? Nah, gini, maggot itu dipanen, dikasihkan ke ayam atau ke lele. Lele kan proteinnya tinggi. Nah, si lelenya nanti dikasihkan ke balita atau ke bayi atau ke ibu hamil. Nah, sumber proteinnya kan tinggi. Maggot aja kan proteinnya udah 48%. Makhluk yang paling tinggi protein adalah maggot. Untuk dikonsumsi sama hewan langsung bisa, untuk dibikin pelet juga bisa. Nah, itu manfaatnya dari maggot. Nah, terus kalau kita si maggot tadi udah dikasihkan ke ikan, terus ikannya dikasihkan ke manusia, kan lele juga proteinnya tinggi, maka anak dan ibu hamilnya bisa sehat. Kalau badannya sehat, ya nggak mungkin terganggu perkembangannya, atau disebut juga stunting gitu. Itulah salah satu siklusnya, manfaatnya maggot. Alhamdulillah, kami telah melakukan wawancara dan kami mendapat pengetahuan tentang maggot. Wawancara ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.